Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Julian Sudianto. Bersama dengan rekan saya Yohana Lydia dari kelompok Anak Tuhan, kami akan memaparkan tugas kelompok untuk mata kuliah IMK. Untuk di week 3 atau di step pertama adalah memahami pengguna, di mana ada 10 tahapan proses desain UI dengan yang terakhirnya adalah dokumentasi dalam bentuk laporan yang bertahap dan juga sistematis. Berikut hasil analisisnya di mana permasalahan utama adalah mahasiswa yang kerap mengalami kesulitan dalam melakukan peminjaman dan juga masuk ke perpustakaan tanpa kartu akses. Dengan user goals utamanya adalah membantu para pengguna untuk memanfaatkan aplikasi dengan baik. User pain-nya adalah respon aplikasi yang lambat, tampilan yang kurang menarik, dan sebagainya. Dan konteks penggunaan utamanya adalah peminjaman buku dan juga ruangan. Dan situasi usernya adalah eksternalnya itu adalah terbatasnya ruangan dan juga komputer, dan internalnya adalah terbatasnya ingatan manusia untuk membawa kartu akses. Lalu selanjutnya adalah hasil surveinya, di mana sebagian besar respon ini jarang menggunakan aplikasi Teli itu sendiri, Teli OpenLib. Dan sekitar 62,5% respon itu merasa aplikasinya cukup mudah diakses, namun hanya 50% yang merasa bahwa aplikasinya itu nyaman untuk digunakan. Hasil user personal sebagai berikut, di mana situasi dan lingkungan responden itu sangat beragam. Dan sebagian dari antara mereka itu menyukai buku dan perpustakaan, namun sebagian lain itu tidak. Permasalahan utamanya adalah mereka mengalami kesulitan dalam menemukan tempat belajar yang nyaman dan juga sesuai dengan mereka sendiri. User pain-nya adalah namanya pemuatan konten dan menimbulkan ketidaknyamanan. Konteks penggunaannya adalah mencari jurnal atau buku untuk referensi pribadi, dan goals dan motivation adalah untuk mengakses aplikasi untuk pencarian buku dan jurnal yang tadi. Untuk week 4 atau step 2 dan 3 adalah memahami fungsi bisnis dan juga memahami prinsip desain UI. Berikut flowchart-nya yang dapat ditinjau di Google Drive di bawah. Lalu requirement sistemnya ada dua, yaitu navigation bar dan juga fitur lainnya yang dapat ditinjau di gambar depan. Lalu mental modelnya sebagai berikut, di mana ada meminjam bacaan, mengolah pinjaman bacaan, memesan ruangan, memesan bacaan, dan juga kunjungan perpustakaan. Task analisisnya sama, namun kita menggunakan teknik hierarchical task analysis sebagai berikut. Dari konseptual modelnya juga kita menggunakan jendela-jendelanya bersama dengan objek dan juga aksi-aksinya. Dan link desain kami dapat dilihat di Figma di bawah. Berikut untuk desain standarnya, kami menggunakan tiga, yaitu konsistensi, simplicity, dan juga konteks. Selanjutnya silahkan. Baik, untuk week 5 kami melakukan step 4 dan 5, yaitu pembuatan struktur menu, navigasi, dan tipe window. Selanjutnya, untuk halaman awal kami menggunakan navigasi entry point navigation tipe direct entry dengan window primary dan secondary window. Selanjutnya, untuk beranda kami menggunakan menu icon, navigasi flat navigation, dan content driven navigation dengan windownya itu primary window. Katalog fisik dan katalog digital sama persis seperti beranda, tetapi menggunakan tambahan secondary window. Lini masa juga memiliki tipe window, menu dan navigasi yang sama seperti dengan katalog fisik dan digital. Selanjutnya, katalog pinjaman, informasi, scan QR, dan pembayaran denda menggunakan menu icon navigasi hierarchical navigation, juga windownya adalah primary dan secondary. Kemudian, untuk peminjaman ruangan, usulan pustaka, dan pengantaran buku juga sama seperti sebelumnya dengan navigasinya itu hierarchical navigation. Kemudian, untuk perubahan tampilan pramuka dapat ditinjau pada salin dia di depan, yaitu ada terdapat 6 perubahan. Kemudian, pada week 6, kami melakukan step 6 dan 7 yang memilih perangkat interaksi dan screen based control yang tepat, di mana untuk perangkat interaksi input device yang digunakan adalah touchscreen, ini sesuai dengan mobilitas pengguna untuk mendukung user task pengguna juga. Untuk modality dan platform yang digunakan adalah penggunaan touch-based interaction seperti tap, swipe, scroll, double tap, juga text input. Kemudian untuk eksplorasi alternatifnya itu menggunakan perintah suara ketika mencari bacaan, memberikan komentar, atau masuk juga mendaftar aplikasi. Kemudian untuk output device yang digunakan ada yang utamanya adalah screen dengan image size dan color yang sesuai dengan interaksi pengguna, juga speaker dan haptic ketika adanya notifikasi yang masuk. Kemudian, untuk feedbacknya, jadi aplikasi akan merespons secara real time ketika pengguna memberikan input. Untuk justifikasi UI control, yang pertama ada user task, yaitu penggunaan screen control dalam aplikasi, yaitu text entry dan operable button bertipe command. Kemudian, ada selection rate control bertipe radio button, juga bertipe drop down, dan juga ada control date picker. Untuk familiarity-nya, yang pertama ada penempatan fitur scan di tengah button navigation, penggunaan button navigation juga penggunaan icon yang familiar, serta adanya penggunaan input form dan penggunaan gestur interaksi sederhana. Selanjutnya adalah eksplorasi, yaitu digunakan input manual pada isi data tanggal, juga dapat dilakukan filtering menggunakan drop-down menu, checkbox, dan slider. Untuk week 7, yaitu step 8 dan 9, kami menganalisis desain teks, pesan, feedback, guidance, dan assistance. Untuk justifikasi teks dan pesan, yang pertama kami melakukan adanya perubahan, yaitu dalam prinsip readability, di mana sebelumnya kami menggunakan kata-kata yang terkesan boros seperti pesan buku, juga usulkan pustaka, diubah menjadi pesan dan usulkan untuk membantu aplikasi menjadi lebih ringkas dan minimalis. Kemudian untuk konfigurasi sistem status, yang pertama ada informasional, yaitu memberikan informasi, warning, memberikan peringatan.
Juga question yang menanyakan keyakinan pengguna dalam melakukan suatu task. Kemudian UI control yang digunakan ada batasan-batasannya seperti yang bisa dilihat pada salin dia. Selanjutnya, untuk user task-nya itu kita mendukung task pengguna dengan teks seperti pada teks tombol juga pemberian rating dalam aplikasi. Eksplorasi yang bisa digunakan ada penambahan nominal bayar pada tombol pembayaran, juga pengingat pengembalian buku dengan nada yang lebih ramah sesuai dengan branding dari aplikasi. Untuk pemilihan feedback assistance dan guidance, yang pertama operation time kami menggunakan tampilan loading spinner ketika pengguna menekan tombol reload pada scan QR. Selanjutnya, error prevention kami menggunakan placeholders untuk memastikan input yang sesuai. Detection dan correction itu memberikan pesan ketika pengguna memasukkan input yang tidak valid. Kemudian asisten ketika adanya deskripsi pada fitur scan QR juga memberikan fitur frequently asked question juga bantuan untuk membantu mempermudah pengguna ketika memahami cara kerja aplikasi. Untuk eksplorasinya bisa dilihat pada salin dia yang bisa ditambahkan. Kemudian, sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk link laporan keseluruhannya dapat dilihat pada link Google Drive pada salin dia. Kalau lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anak Tuhan akan mempresentasikan sebuah video demo mengenai aplikasi Tele OpenLib. Oke, pertama kita langsung masuk ke bagian beranda awal, di mana kita bisa sign up atau sign in. Jika kita sign up, kita akan muncul placeholder supaya menghindari misinformasi. Misalnya kita sign up, dia akan muncul detection dan error bahwa kolomnya harus diisi. Kalau kita kembali, kita sign in saja, sudah diisi ya. Lalu kita ke beranda utama. Di sini kita bisa memencet notifikasi. Di sini akan menampilkan pesan-pesannya. Lalu misalkan salah satu kita pencet nih, nah dia akan ke buku yang terkait. Kita bisa mengembalikan langsung juga di sini. Kita kembali terlebih dahulu, kita ke bagian profil. Ada bagian peminjaman, informasi lainnya, dan juga sign out. Kita juga bisa memencet FAQ di sini untuk membantu para penggunanya. Kita ke bagian denda, ini akan menampilkan total denda dan juga buku-buku yang terkena denda. Selanjutnya akan buku yang dipinjam. Nah, sini akan muncul peringatan bahwa bukunya harus segera dikembalikan. Kita tutup saja ya. Lalu kita ke bagian sini, salah satu bukunya. Dia akan menampilkan informasi-informasi mengenai bukunya. Kita bisa kembalikan. Ini akan muncul teks konfirmasi. Apakah bukunya mau dikembalikan sekarang atau tidak. Kita pencet yes saja. Kita bisa memberikan rating yang sesuai. Lalu kita kembali ke beranda dulu. Di sini ada pengantaran buku. Kita bisa pencet buku, pesan buku. Di sini bisa dipilih buku yang mau dipesan. Lalu mengisi data-data pribadi, lalu ajukan saja. Maka akan muncul teks seperti berikut. Lalu peminjaman ruangan, sama. Kita mengisi data-data, ini bisa menggunakan control picker. Lalu di sini juga ada tanggalnya, menggunakan kalender. Lalu ajukan saja. Kembali kita ke usulan pustaka, di sini kita pencet usulkan. Kita mengisi data mengenai buku yang ingin diusulkan. Lalu kita pencet ajukan. Akan memunculkan teks seperti berikut. Lalu ke informasi, di sini terlihat informasi-informasi seputar dari Tele OpenLib. Ada total judul, total eksemplar, dan juga sebagainya. Nah, di sini ada bagian rekomendasi dan juga agenda-agenda. Selanjutnya katalog fisik. Di sini kita bisa melakukan pemilihan pada filter-filternya, lalu memencet salah satu bukunya, misalkan di sini ada informasi-informasi mengenai bukunya, kita bisa memencet pinjam. Nah, di sini bukunya akan langsung terpinjam, dan dia akan berubah menjadi warna abu-abu tombolnya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pencarian di sini, dan juga filtering seperti berikut. Misalnya kita bisa cari, dia akan langsung menampilkan buku-buku sesuai dengan filter yang kita pencet. Selanjutnya kita ke katalog digital terlebih dahulu. Seperti dasarnya dia itu sama seperti dengan katalog fisik. Kita bisa melakukan pencarian dan juga pengecekan ke buku yang tadi di sini. Lalu kita ke scan. Di sini kita bisa melakukan penampilan QR untuk masuk pada Get OpenLib. Lalu juga bisa di reload. Akan muncul loading terlebih dahulu sebentar ya. Lalu akan muncul lagi QR code-nya. Terakhir kita ke bagian lini masa. Di sini kita bisa memposting mengenai buku-buku yang telah kita pinjam atau telah kita baca. Lalu user bisa melakukan reaction seperti like, lalu juga komentar. Di sini kita bisa mengupload komentarnya seperti berikut. Nah, terakhir fiturnya kita bisa melakukan logout dari aplikasinya seperti berikut. Baik, sekian video demo dari kelompok kami. Kalau lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.